Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkah rahmatnya dan kasih sayangnya kita dapat memiliki iman, Islam, dan bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dengan keteguhan dakwahnya, yang dengan kasih sayangnya, kita bisa menikmati indahnya iman Islam hingga saat ini. Mudah-mudahan kelak kita menjadi golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kita memulai lagi kajian Ramadan yang keempat yang diajarkan oleh Muhammadiyah Jerman. Seri kajian kita pada tahun ini adalah tentang keluarga-keluarga yang dijadikan teladan dan direkam dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran kisah-kisahnya. Nah, pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya kita sudah membahas tentang keluarga Nabi Ibrahim, terus keluarga Imran, dan yang sebelumnya keluarga Luqman. Ini kita save the best for the last. Tapi sebelum kita memulai kajian, izinkan saya membacakan tilawah dari surat Al-Ahzab ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, siapa di antara kamu istri-istri Nabi yang tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal soleh, niscaya kami anugerahkan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rizki yang mulia. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat sehingga bangkit nafsu seseorang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, tanpa berpanjang lagi, saya persilahkan kepada Ustadz Hartanto untuk menyampaikan materinya tentang keutamaan dan keteladanan keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Pada Ustadz Hartanto, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur sekali
kesempatan hari ini dan sangat berbahagia sekali bisa berjumpa kembali dalam agenda yang telah kita rencanakan sejak sebelum Ramadan ini. Semoga Allah jadikan pertemuan-pertemuan ini sebagai amal baik yang memberatkan timbangan kebaikan kita di Yaumil Mizan dan semoga memudahkan jalan kita ke surga serta menjadi bimbingan dalam perjalanan kita di dunia ini dan menjadi petunjuk seluruh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak akan ada habisnya, tidak akan ada selesainya, karena beliaulah keteladanan sempurna bagi kita semuanya dalam segala lini kehidupan, dalam segala sudut pandang. Beliau sebagai sosok yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kita semuanya, Al-Mustafa, seorang manusia yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki berbagai sisi-sisi kemuliaan yang tidak ada yang menandinginya. Beliaulah yang paling utama di antara semua makhluk. Beliaulah yang menjadi keteladanan buat kita semuanya dan Allah tegaskan nanti menjadi bagian dari surah yang tadi Mbak Yosi bacakan di surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Dan sedianya begitulah yang hendaknya bisa kita ikuti beliau, kita teladani dalam segala lini kehidupan yang telah dicontohkan kepada kita semuanya. Hakikatnya beliau adalah teladan kita yang menjadi pembimbing kita semuanya mengarahkan kepada kehidupan di akhirat nanti dalam segala hal, dalam segala hal. Dan beliaulah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus manusia agar kita tidak punya alasan lagi untuk menolaknya, karena kalau dari golongan malaikat mungkin kita akan mengatakan lah itu kan malaikat, jadi tentu lebih bisa menaati Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah utus Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap sebagai manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah bahwa Muhammad, sungguhnya aku adalah manusia tak ubahnya seperti kalian semuanya, sebagai bashar yang memiliki memiliki potensi manusiawi sebagaimana manusia biasa, tapi yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, kepada Nabi SAW. Bedanya beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hal, baik perbuatan, perkataan dan tindakan apapun yang beliau lakukan semata-mata bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara mengikuti hawa nafsu, apa yang diucapkan semuanya adalah wahyu semata. Maka apapun yang beliau lakukan itu menjadi bimbingan, menjadi petunjuk untuk kita semuanya yang hendaknya kita bisa teladani beliau. Dan pribadi beliau adalah sosok yang mengamalkan Al-Quran. Beliaulah yang mengimplementasikan nilai-nilai Qurani yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Beliaulah sebagai Al-Quran berjalan itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian di surah Al-Qalam bahwa sungguhnya engkau ya Muhammad berada benar-benar pada puncak ketinggian budi pekerti, puncak ketinggian akhlak, ala khuluqin azim, akhlak yang sangat agung. Dan yang memberikan pujian ini adalah Allahu Rabbul Alamin, Allah penguasa pencipta jagat raya yang mengetahui segala yang ada, baik yang zahir ataupun yang batin, mengetahui apa yang disembunyikan dan mengetahui apapun yang terangkan. Inilah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian itu. Maka tentu ini adalah nabi yang sempurna dan menjadi penyempurna dari risalah yang telah dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya. Ketika ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita semuanya, menjawab kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Artinya
segala sisi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata mengamalkan Al-Quran, memberikan keteladanan untuk kita semuanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan sampailah kepada kita. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr itu, apapun yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ambillah dia, komitmeni dia, amalkan dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang beliau larang, maka hentikan dari mengerjakannya. Hendaklah engkau jauhi itu. Maka eh, bagi kita, wajib bagi kita untuk mengikuti apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syariat ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai penutup dari syariat sebelumnya agar ya harus selalu ada dan selalu relevan dengan tantangan zaman yang ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kita Nabi SAW sebagai penutup para nabi dan syariatnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sebagai syariat penyempurna yang tidak perlu ditambah lagi dan tidak mungkin dikurangi lagi dan dia selalu relevan dengan berbagai zaman. Itulah makna rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad, kecuali semata-mata sebagai rahmat lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Rahmat untuk seluruh alam artinya manusia dari masa dahulu sampai sekarang sampai akhir zaman akan merasakan relevansi syariat ini. Dan syariat ini akan selalu relevan dengan berbagai tantangan zaman. Begitulah hendaknya syariat ini ya, diberikan kepada kita semuanya dan selalu bisa kita amalkan dalam berbagai kondisi, dalam berbagai zaman, dimanapun dan kapanpun kita berada. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai sudut pandang Nabi adalah sosok sempurna tadi ya. Baik dalam keluarga ataupun di lingkungan atau di masyarakat, lingkungan terbatas ataupun masyarakat luas, beliau adalah sosok yang semua menjadi teladan. Maka dari si awal saya katakan tidak ada habisnya kita membahas kepribadian beliau. Maka sebenarnya materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bagian kecil dari sekian luasnya kepribadian Rasulullah SAW yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis beliau atau juga dalam berbagai kitab-kitab sirah nabawiyah perjalanan Nabi SAW. Sudut pandang yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terbatas pada keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keluarga beliau adalah keluarga tetap sebagai keluarga manusia, bahkan dalam tantangan kesehariannya pun juga tantangan kehidupan sebagaimana kehidupan manusiawi kita, tantangan kehidupan berkeluarga, tantangan kehidupan berumah tangga, sama persis dengan kehidupan kita, tantangan keseharian. Bahkan kalau kita coba perhatikan sebab turunnya surah At-Tahrim misalnya, bagaimana istri-istri beliau merasa cemburu karena mungkin melihat Nabi apa namanya dilihat sepertinya lebih cenderung kepada salah seorang dari istri-istri Nabi yang ada misalnya, kemudian menimbulkan suatu konspirasi dari beberapa istri Nabi, kemudian dibuatlah bagaimana sesuatu yang tadinya halal agar Nabi memberikan menjaga jarak dengan sesuatu yang halal itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan teguran terhadap kebijakan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ambil sebagai dari sudut pandang manusia. Maka Allah tegaskan di surah At-Tahrim tentang pengharaman tentang yang menyebutkan tentang kisah tersebut. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Kenapa engkau haramkan sesuatu yang halal demi mendapatkan ridho, kepuasan dari beberapa istri-istrimu? Ini artinya secara sudut pandang manusia, beliau juga manusia biasa yang menghadapi tantangan sebagaimana tantangan yang kita hadapi. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk bisa mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara garis besar ya, mungkin kita nggak bahas secara detailnya, ada beberapa prinsip dasar yang beliau beliau laksanakan dalam rumah tangga beliau. Tapi dasar dari
dari berumah tangga itu sendiri Allah Subhanahu wa taala pesankan di surah At-Tahrim ya. Tadi bukan dengan ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Kemudian di beberapa ayat berikutnya ayat yang ke-6 itu ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan eh, berbagai hukum yang dibahas di surah ini, Allah Subhanahu wa taala pesankan berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Tapi pesannya bukan hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pesannya untuk orang beriman yang insya Allah kita hafal semua ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi visi kita adalah visi berumah tangga bagaimana bisa selamat dari siksa api neraka. Artinya ketika selamat dari neraka berarti jauh dari neraka dan akan masuk ke surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Begitu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah Ali Imran. Siapa yang dijauhkan dari adab neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Artinya ketika kita membina rumah tangga, hendaknya kita bangun bagaimana semangat untuk mencapai visi ini, selamat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Dan di antara pesan Nabi yang ditafsirkan oleh Imam At-Tabari berkaitan dengan ku anfusakum ini, beliau memberikan komentar bahwa ajarkan ilmu dan adab kepada mereka. Ajarkan ilmu dan adab kepada anggota keluarga. Artinya dengannya maka seseorang akan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar ilmu yang didapat. Karena kalau punya ilmu tapi nggak beradab, maka menjadi orang yang sombong. Atau bukan hanya adab, tapi tanpa ilmu. Karena segala sesuatu harusnya didasari oleh ilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu berbeda. Yarfa'illahu alladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah tinggikan sekian derajat orang-orang yang memiliki ilmu itu. Maka penting buat kita semuanya menyampaikan ilmu dan juga menjaga adab, terutama bagi generasi penerus kita semuanya, agar agar adab itu menjadi daya tarik, menjadi magnet bagi masyarakat umum yang melihatnya, sehingga menjadi bagian dari dakwah itu. Maka misi dari perjalanan kehidupan keluarga Rasulullah SAW adalah berdakwah. Bagaimana menjadi cermin bagi masyarakat yang akan yang kemudian mengikuti jejak beliau. Diamnya beliau adalah dakwah, diamnya keluarga beliau adalah dakwah, keseharian keluarga beliau adalah dakwah. Apalagi penyampaian ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau adalah dakwah, dan dakwah itu perlu keteladanan. Maka prinsip yang pertama yang menjadi pegangan bagi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga hendaknya menjadi keteladanan untuk kita semuanya adalah keteladanan. Jadi mendidik dengan keteladanan, bukan semata memerintah, bukan semata melarang, bukan semata memberikan nasihat atau saran atau kritik, tapi lebih pada keteladanan. Bagaimana mengamalkan dalam keseharian. Jadi karena keteladanan ini sesungguhnya akan sangat besar pengaruhnya ya, terutama bagi anak-anak dan anggota keluarga. Dan tentu ini sejalan dengan pesan Allah Subhanahu wa taala atau kritik dari Allah Subhanahu wa taala di surah As-Saff, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau katakan sesuatu yang kau tidak lakukan? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau amalkan. Maka penting sekali untuk kita semuanya memperhatikan bagaimana bisa mengamalkan apa yang kita ucapkan, mengamalkan ilmu yang kita dapat, mengamalkan apapun kebaikan yang di dalam keluarga kita dan juga di keluarga yang lebih luas lagi dalam lingkungan masyarakat. Maka itu yang pertama, hendaknya kita bisa meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan dalam keseharian beliau, beliau tetap sebagai kepala rumah tangga, tetap sebagai anggota keluarga, tetap sebagai suami yang penuh perhatian dan membantu keluarganya. Tentu kisah yang tidak asing lagi bagi kita, bagaimana beliau menjahit pakaiannya yang berlubang dengan menjahit sendiri misalnya, atau beliau juga memerah susu, bikin roti, bikin makanan, dan beliau melayani keluarga beliau, membantu keluarga beliau tanpa merasa terendahkan sebagai seorang kepala keluarga. Bahkan itu
menjadi aktivitas yang hendaknya mempererat tali kekeluargaan antara anggota keluarga. Jadi disinilah kemudian akan menguat keteladanan itu dan menjadi daya pikat bagi anggota keluarga yang lain. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Yang kedua, prinsip kedua tadi yang pertama keteladanan ya, bagaimana memberikan teladan yang baik untuk anggota keluarga. Yang kedua, mendidik dengan kasih sayang dan kelembutan. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ahsanuhum akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang imannya sempurna itu yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imana, orang yang paling sempurna imannya di antara orang beriman itu adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum linisaihim, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Jadi ini menjadi dasar bahwa seorang hendaknya memiliki akhlak dan kelembutan kasih sayang yang tinggi terhadap anggota keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Baik secara tingkah laku, artinya sayang secara tingkah laku, sayang pula secara lisan, sayang juga secara perbuatan dan juga perasaan. Ini yang hendaknya ada pada diri seorang suami, sehingga sedianya dalam syariat ini, meskipun dengan berbagai tantangan dalam rumah tangga, tidak ada istilah kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang sekarang mungkin banyak sekali terjadi KDRT ya, baik secara fisik ataupun non fisik ataupun juga dengan cara-cara yang lainnya yang menyebabkan tersakitinya anggota keluarga baik istri ataupun anak-anak ya. Nah ini mungkin karena kurang tertanamnya prinsip-prinsip ini, prinsip kasih sayang dan kelembutan ini, sehingga muncullah ketidak tepatan dalam akhlak dalam keseharian di rumah tangga itu. Dan ya sedianya begitulah yang hendaknya kita bisa amalkan dalam keseharian. Dalam kisah kita kenal misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mencium Hasan dan Husain, Al Hasan dan Al Husain, lalu ada di kalangan sahabat atau badui yang kemudian merasa heran lah dengan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya itu. Dan bahkan ada seorang yang mungkin tidak pernah mencium anaknya atau cucunya, dan kemudian diberi pesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ini hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim, hadis sahih ya. Ya, jadi ini keteladanan yang harusnya yang ada dalam rumah tangga kita semuanya, lemah lembut dan kasih sayang. Itu prinsip yang kedua. Kemudian pada prinsipnya segala kebaikan akhlak itu bermuara pada iman, bermuara pada tauhid, bermuara pada keyakinan, keimanan ya. Jadi maka penting kiranya yang pertama ditanamkan dalam keluarga dan rumah tangga, begitu juga anak-anak, itu adalah masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar teori, wawasan, pengetahuan, keilmuan, tetapi praktek dalam keseharian. Kita sudah bahas juga ada pertemuan sebelumnya dalam kisah Luqman radhiyallahu anhu di surah Luqman. Pesan awal-awal yang disampaikan oleh Luqman itu adalah la tusyrik billah, mengingatkan kita betapa penting kedudukan akidah ini, sehingga menjadi penggerak motor dalam aktivitas kita itu adalah iman, keimanan itu. Maka sebelum ada penyimpangan dari fitrahnya anak yang baru lahir, maka hendaknya seorang orang tua, kita sebagai orang tua menjaga supaya
supaya anak-anak itu fitrahnya terjaga, tidak terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh yang lain, atau justru kita sendiri yang justru membuat mereka melakukan penyimpangan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nabi katakan begitu. Setiap anak yang baru lahir itu pada dasarnya lahir dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu alladhi fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya. Orang tuanya lah yang kemudian yang membuat anak itu menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, gitu. Nggak disebutkan menjadi Muslim ya. Kenapa? Karena Muslim itu dasarnya anak yang baru lahir. Fitrah itulah Islam. Maka tidak ada redaksinya yang membentuk anak menjadi Muslim adalah orang tuanya. Pada dasarnya anak itu lahir dalam kondisi fitrah dan fitrah itu adalah Muslim. Maka penyimpangan-penyimpangan itu pada dasarnya bermuara pada orang tua. Dari hadis tadi menunjukkan bahwa pengaruh orang tua itu sangat besar sekali. Karena dari kecilnya, ketika anak-anak masih manut, itu yang membesarkan, yang mendidik adalah orang tua. Semoga Allah beri kemampuan kepada kita menjadi orang tua yang baik dan bisa memberikan pendidikan yang baik pula sehingga anak-anak kita terjaga dari berbagai penyimpangan. Amin ya rabbal alamin. Eh, Kemudian ya tentu tentang akidah atau keimanan ini banyak sisi-sisi yang ditanamkan ya. Baik itu masalah tawakal kah, masalah keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan segala macam pokoknya sisi-sisi akidah lah gitu. Yang itu yang eh, menjadi prinsip ketiga tadi ya. Berikutnya lagi mendidik eh, ranah ibadah secara bertahap. Jadi masalah ibadah itu bertahap sesuai dengan sesuai dengan usia anak lah dan sesuai dengan kondisi keluarga juga. Artinya keluarga, seorang istri atau anggota keluarga itu eh, kalau basic akidahnya baik, maka pada akhirnya apapun yang akan diperintahkan dan dilarang itu akan mudah ditaati. Gitu ya, kalau kita perhatikan di kisah Nabi Ibrahim, kalau kita coba kilas balik ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Ismail yang masih belia, masih anak-anak, tapi eh, mengerti tentang keyakinan orang tuanya, mengerti tentang perintah Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan meskipun dengan risiko yang sangat berat, mengorbankan diri misalnya. Itu sebuah pendidikan yang sangat luar biasa berkaitan dengan masalah akidah. Bagaimana seorang anak kecil bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kemudian benar-benar terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita juga demikian, ibadah yang kita laksanakan atau ibadah yang kita jadikan kebiasaan di tengah keluarga kita, di anak-anak kita, itu adalah ibadah yang didasari oleh keimanan yang kuat dan didasari oleh ihsan, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ maka tahapan-tahapan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Beliau berpesan, perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat di saat mereka berusia 7 tahun. Jadi pendidikannya di usia 7 tahun itu dilakukan pembiasaannya, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr. Dan pukullah mereka jika mereka tidak melaksanakan itu di usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah antara anak-anak laki-laki dengan anak-anak perempuan tempat tidur, pisahkan tempat tidur anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Ini bentuk pendidikan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanamkan pada keluarga beliau dari masalah ibadah, masalah interaksi bersama keluarga yang lainnya. Dan pendidikan ini ya metodenya dengan tadarruj ya, tadarruj dengan bertahap, tidak langsung tapi perlahan sehingga menjadi kebiasaan yang tidak memberatkan insya Allah. Jadi bertahap sesuai dengan usia dan kemampuan dan disertai dengan keteladanan, sekali lagi kembali ke yang awal tadi itu bukan sekadar perintah. Ya, baik. Kemudian pendidikan akhlak ya, akhlak dan budi pekerti serta adab. Gitu. Nah ini
eh, tentu yang menjadi puncaknya sebuah pendidikan itu tampak dalam keseharian, akhlak dalam keseharian. Maka dalam sebuah hadis ya, meskipun tidak sampai derajat sahih dari riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa la an yu'addiba ar-rajulu waladahu khairun min an yatasaddaqa bi sha'in. Ya, seseorang mengarahkan anaknya memberi memberikan pendidikan tentang adab yang baik kepada anak itu lebih baik daripada bersedekah dengan satu sok makanan lah gitu. Artinya menunjukkan bahwa di sini pendidikan anak atau mengarahkan anak atau membimbing anak menunjukkan mana yang benar, mana yang nggak benar berkaitan dengan akhlak keseharian itu menjadi hal yang sangat penting ya gitu. Apalagi di tengah gempuran eh, informasi kepada anak-anak kita atau lingkungan yang kurang baik, maka hendaknya kita bisa jaga betul bagaimana supaya anak-anak ini menunjukkan akhlak budi pekerti Islami yang hormat pada orang tua dan sayang kepada yang lebih muda, begitu. Dan ini mungkin banyak lunturnya di tengah-tengah masyarakat kita. Baik. Dan akhlak ini juga sangat luas juga ya, baik itu akhlak kejujuran kah, kesabaran kah, menjaga lisan kah, menjaga adab dalam keseharian kah. Dan kemarin sudah kita singgung juga di pesan Luqman berkaitan dengan adab, tetap tawadhu misalnya, dan menjaga lisan supaya tidak sampai menyakiti yang lainnya misalnya. Itu menjadi nilai-nilai yang hendaknya terbiasa dalam keseharian kita. Itu pada dasarnya beberapa prinsip pendidikan di keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, Nabi adalah sebagai ayah di rumah tangganya dan sebagai suami yang terbaik. Tadi sudah kita kutipkan juga sebuah hadis dan ada hadis yang lainnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya dan akulah yang paling baik terhadap keluargaku. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan itu. Semoga kita bisa mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa menjadi teladan buat yang lainnya ya, Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan atas bimbingan wahyu dan apapun yang beliau contohkan adalah kebaikan yang hendaknya menjadi teladan bagi kita semuanya. Terakhir mungkin juga penting buat kita semuanya selalu menganturkan doa agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan keturunan yang soleh dan solihah yang menjadi penyejuk mata kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas penyampaiannya nih. Kalau boleh saya izin memberikan resume untuk teman-teman yang mungkin baru hadir. Jadi framework dasar ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin karena selalu relevan dan akan selalu relevan dari zaman dulu, maksudnya dari awal ajaran ini established gitu sampai nanti di akhir zaman. Tidak seperti ajaran lain yang terikat waktu dan tempat tertentu. Nah, dalam hal berkeluarga, Rasulullah tuh sebenarnya juga mengalami tantangan yang sama, ada drama-dramanya juga, drama rumah tangga gitu. Tapi ala kulihal mereka Rasulullah dan keluarganya itu punya visi misi yang baik gitu. Visi utamanya adalah menjaga keluarga dari siksa api neraka dan misinya adalah menjadikan keluarga ini sebagai media dakwah. Jadi teladan untuk teman-teman sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Jadi tadi Ustadz juga menyampaikan prinsip utamanya yaitu dakwah dan keteladanan, mendidik dengan keteladanan, mendidik dengan kasih sayang dan kelembutan, memurnikan iman dan menjaga fitrah anak karena dalam hal ini peran orang tua sangat krusial, mendidik ranah ibadah secara bertahap sesuai dengan usia anak, dan yang terakhir pendidikan akhlak dan budi pekerti atau yang kita sering sebut juga dengan adab. Baiklah Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan untuk menyampaikan secara langsung, raise hand atau lewat kolom chat. Ini karena kalau saya lihat dari audiensnya cukup
Menarik ini, banyak yang baru-baru, jadi mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan baru di sini. Mbak Sihan, apa kabar Mbak Sihan? Lancar perjalanan? Ada pertanyaan Mbak Sihan? Kalau nggak ada, saya bertanya boleh ya? Silakan, silakan Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi jadi wabarakatuh. kan suri toladan Rasulullah menjadi toladan bagi semua ya. Tapi saya bertanya-nya, apakah kita kalau sebagai muslimah, sebagai ibu, istri, dan mungkin juga teman-teman yang belum menikah, selain meneladanin beliau, apakah maksudnya apa suri teladan yang lebih maksudnya lebih utama bagi seorang muslimah, apakah Rasulullah SAW atau istri-istri beliau atau Silakan mungkin Ustaz. dua-duanya? Maksudnya setelah saya mendengar penjelasan Ustadz, jadi maksudnya ya Iya, ada selalu pertanyaan ke sana. Ada pertanyaan ke sana gitu. Jadi apakah maksudnya kan kadang ada beberapa hal yang mungkin sebagai muslimah mm, contohnya mungkin lebih baik kalau juga seorang muslimah. Ya. Maaf, jadi saya nggak konsen karena agak-agak ya pertanyaannya sebaiknya saya tulis tapi saya jadi Ya, tapi saya saya nangkep pertanyaannya Mbak ya Dia. maaf ya, Iya. ya terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Gimana Ustadz? Langsung dijawab? Ya, baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu berlaku untuk umum ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada keteladanan yang hendaknya kita ikuti, kecuali pada hal-hal yang memang secara khusus terjadi pada perempuan atau wanita, maka dijelaskan dalam hadis-hadis beliau bagaimana interaksi beliau bersama istri-istri beliau atau bagaimana ayat Al-Quran dan hadis istri-istri menjelaskan bila tentang berapa? Ya. ya, bagaimana bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang adab-adab keseharian yang secara khusus untuk perempuan. Adapun yang bersifat umum baik untuk laki-laki ataupun perempuan, maka bersifat mengikat untuk kita semuanya baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, nanti baru pada hukum-hukum yang khusus untuk perempuan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diimplementasikan oleh keluarga beliau, istri-istri beliau. Nah, jangan sampai kita salah ini ya, perempuan terus kemudian hanya ke perempuannya aja. Nabi itu sebagai orbit segala segala hal dan keseharian kita, pusatnya di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukum yang khusus untuk perempuan maka dibahas, disampaikan dan diamalkan oleh istri-istri beliau sebagai muslimah yang paling mengamalkan apapun yang menjadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sihan yang lagi di perjalanan. Alhamdulillah aman. Ustadz, Assalamualaikum. Bolehkah dicontohkan bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak dan menunjukkan kelembutan dalam mendidik anak? Dan bagaimana ketika anak melakukan kesalahan? Mungkin saya nyambung ke pertanyaan yang Mbak Sihan juga karena saya punya pertanyaan tentang anak. Karena saya baru berpikir bahwa Rasulullah tuh mengalami punya anak-anak kecil tuh kan ketika di fase Mekah ya, maksudnya ketika berumah tangga dengan Khadijah gitu. Dan itu artinya saat itu mereka dalam tanda kutip minoritas karena sekitarnya kan musyrik semua gitu kan. Kayak jahiliyah cuman rumah tangga Rasulullah aja tuh yang benar gitu. Ya paling sama sahabat-sahabatnya. Itu gimana menjaga fitrahnya ya Ustadz? Itu saya belum pernah nemu sirahnya sih yang bagian itu. Mungkin ini bisa digabung dengan pertanyaannya Mbak Sihan. Ya, terima kasih. Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana lembutnya beliau dalam berbagai momen ya. Misalnya ketika ada seorang anak yang sedang makan, lalu anak itu makan dengan tanpa ada adabnya, beliau mengatakan, ya hulam, wahai anak kecil, samillah, ucapkanlah basmalah ketika mau makan itu masuk adab kan gitu. Jadi Nabi tegur dan berikan langsung akhirnya di situ langsung praktis gitu. Iya, iya, iya. Atau beliau sebutkan juga, ya bunai, wahai putraku tercinta, samillah fasamillah.
sebutlah nama Allah sebelum makan itu. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik. Itu ketika beliau dapati anak yang mungkin ada juga yang makannya apa namanya berantakan gitu, bukan berantakan, ngambilnya tuh asal ada kan biasa orang Arab tuh makan dalam makan di bejana atau wadah bersama gitu ya, makan bareng lah dengan satu nampan begitu. Nah, ternyata dijumpai anak yang apa sih istilahnya orang bilang tuh gasak lah gitu, gasak. Jadi ngambilnya kemana-mana gitu. Nah, itu dikasih pesan kul mimma yalik, makan dari yang terdekat denganmu, jangan ambil punya orang jauh-jauh gitu kan. Ini berkaitan dengan adab itu. Dan itu penuh dengan kelembutan itu, artinya beliau ajarkan di situ, beliau berikan petunjuk, bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memperhatikan ketika ada pertanyaan atau ada hal yang diminta dari orang itu, belum perhatikan bagaimana latar belakang orang yang akan diberi jawaban ini. Makanya seringkali ketika ada pertanyaan sama tapi jawabannya berbeda-beda. Nah, itu dalam rangka eh, merelevansikan antara kondisi penanya dengan jawaban yang kiranya lebih tepat dan lebih mengena kepada orang yang bertanya tadi. Nah, ini termasuk adab itu ya. Atau di kesempatan yang lain, Nabi SAW berpesan kepada seorang sahabat kecil ya, "Ya gulam, inni muallimuka kalimatin, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak." Gitu. Ini berkaitan dengan masalah apa namanya keimanan juga, berkaitan dengan akhlak juga gitu. Aku ini mengajari engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jagalah hukum Allah, saya Allah akan menjagamu. Gitu. Ihfazillah yahfazka. Tajidhu tujahak. Saya engkau akan dapati kemudahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta faltas'alillah. Kalau mau mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian dijelaskan lagi wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Gitu. Kalau sekiranya seluruh manusia itu semuanya bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala catat bahwa itu akan memberikan manfaat bagimu. Walau ijtama'u ala ay yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan tidak akan memberikan mereka berkumpul semuanya tidak akan bisa memberikan madarat, sesuatu yang membahayakanmu kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala telah catat akan berbahaya bagimu gitu. Dan ini menjadi pelajaran. Itu pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan tentu hasilnya adalah putri-putri beliau ya, karena putra beliau tidak ada yang sampai usia dewasa dan begitu. Dan iya, mungkin momen yang lain tentu lebih banyak lagi berkaitan dengan beliau, interaksi beliau dengan anak-anaknya. Wallahu Oke. a'lam. Baik Ustadz, ini kalau tentang pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Rasulullah menjaga keimanan keluarga di tengah-tengah masyarakat jahiliyah saat itu, karena fase berumah tangga ketika anak-anaknya masih kecil, kalau saya nggak salah memahami sirah itu masih di Mekah gitu, jadi ya masih awal-awal rumah tangga, anaknya masih kecil-kecil, sedangkan masyarakat lainnya masih acak-acakan gitu, masih jahiliyah, tidak seperti di Madinah gitu mungkin. Itu bagaimana Ustadz? Iya, pada prinsipnya tadi ya, berkaitan dengan keteladanan, terus kemudian ada kedekatan, ada membangun kedekatan sama anak-anak beliau, dan kepercayaan penuh pada orang tua ya. Gitu. Jadi itu yang membuat beliau di diikuti, dicontoh oleh anak-anak beliau. Wallahu a'lam. Oke, baik Ustadz. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Kita masih punya cukup waktu sekitar 15 menit lagi karena tadi kita mulainya jam 16.20. Jadi kita manfaatkan ini kajian terakhir
di Ramadan tahun ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Hmm, Sejauh ini kayaknya belum ada Ustadz. Mungkin Ustadz kita lebih bisa menutup dengan doa kali ya Ustadz ya, karena di ada titik Iya, terakhir baik. Ramadan kita bisa manfaatkan untuk berdoa sebaik-baiknya, sebaik-banyaknya. Insya Allah. Ya. Baik, Saya ada kita. pertanyaan sedikit, maaf kalau waktunya Oh iya, kayak iya. masih Oh ada yang iya, belum ada selesai. Ini aja silakan Mbak cuma Dia. pengen ini aja memanfaatkan waktu. Itu Ustadz yang saya tulis ada nggak di dalam sirah Nabawi tentang bagaimana saat itu karena istri beliau mungkin saya kurang mendalamin kalau cerita tentang rumah tangga Rasulullah pada saat misalnya perbedaan pendapat atau mungkin antar istri kalau ada eh, beda pendapat atau ya bukan konflik tapi berbeda pendapat dalam rumah tangga, apakah ada dicontohkan dan bagaimana contohnya Iya, menurut sirah Nabawi? iya, makasih Mbak Dia. Silakan Ustadz. Ya, saya pikir ayat yang tadi dibacakan Mbak Yosi atau ayat sebelumnya barangkali ya, eh, tegas gitu. Apa namanya? Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad darul akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Eh, dan seterusnya berkaitan dengan adab-adab beliau bahwa segala sesuatu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu prinsipnya. Jadi kerangka besarnya adalah segala permasalahan itu dikembalikan kepada Al-Qur'an dan kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya tetap berada pada koridor syariah, itu tidak keluar dari situ sini. Yang keluar itu kan ditegaskan lagi Nabi wa in kuntuna kata beliau, kalau misalkan menginginkan dunia, wa in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian memang mengharapkan dunia dan segala perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, ya berarti akan diberikan itu, dan silakan untuk ya bahasa kita dibebaskan untuk berpisah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena semuanya harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Mbak Dia. Wallahu a'lam. Seperti yang tadi saya kasih di pengantar di awal ya, tentang kasus beberapa istri Nabi yang bersekongkol untuk menyebutkan sesuatu makanan lah, atau waktu itu kurang lebih makanan gitu, terus kemudian ternyata itu sebenarnya halal, tapi kemudian Nabi demi menyenangkan mereka, Nabi putuskan untuk tidak mengkonsumsinya, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan bahwa tidak seharusnya demikian di surat Tahrim itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Mbak Dia pertanyaannya. Bapak Ibu kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kita bisa sama-sama memanjatkan doa dipimpin oleh Ustadz Hartanto untuk memanfaatkan waktu Ramadan untuk sebanyak-banyaknya berdoa. Silakan Ustadz untuk memimpin doa. Baik, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Hartanto untuk materinya, untuk doanya, dan untuk bimbingannya selama bulan Ramadan ini dalam menyampaikan kisah-kisah teladan keluarga Islami yang dicontohkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ilmu ini. Mudah-mudahan kita bisa dijadikan oleh Allah sebagai keluarga-keluarga teladan, terutama saat ini kita tinggal di lingkungan yang jauh berbeda dengan nilai yang kita anut. Mudah-mudahan nilai ini yang kita anut bisa menjadi cahaya buat orang-orang di sekitar kita. Kami dari Muhammadiyah Jerman, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Ustadz, mohon maaf kalau dari kami panitia ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah menerima Ramadan kita, amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi. Sama-sama Ustadz. Mari saya tutup ya, izin.